彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Kabut asap tebal yang tersisa di udara lembah kecil di wilayah utara Valen Godstream. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, seseorang akan secara kebetulan melihat beberapa tokoh berdiri di dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiaoyan, yang baru saja mendapatkan monster core dan darah esensi dari naga Scorpion naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xinlan, ahli Ice River Valley seharusnya sudah memasuki Valen Godstream. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita. Api unggun menyala di dalam lembah, memancarkan cahaya dari api saat Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Iya nih. Selain itu, ada eksistensi di puncak kelas Douzong di antara mereka yang datang kali ini. Xinlan mengangguk. Wajahnya muram. Puncak dari kelas Douzong, kekuatan bahkan lebih besar daripada naga Scorpion naga Poison langit. Meskipun Xiaoyan saat ini memiliki 2 bintang 8 Zongdou di sekelilingnya, itu mungkin sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan tangan atas dalam pertarungan seperti itu. Setelah semua, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. The Little Fairy Doctor dan Tianhuo Zunse di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tianhuo Zunse, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan tubuh Tuan Tua Yao atau tubuh racun bijaksana dari dokter peri kecil sebelum mereka menemukan kita. Bunga Ghostface baru saja dilemparkan ke dalam api ketika gelombang uap hitam dipancarkan dari itu. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang menjerit bergema dari kuali obat. Xiaoyan merajut alisnya. Dia tidak berharap bunga Ghostface ini menjadi aneh ini. Namun, terlepas dari betapa anehnya itu tidak berdaya untuk menahan flame surgawi. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan dan Douki menutup kedua telinganya, mengisolasi tangisan bayi saat melakukannya. Dia mengepalkan tangannya dan suhu nyala tiba-tiba melonjak. Dengan peningkatan besar pada suhu nyala api, uap hitam yang dipancarkan dari interior bunga Ghostface dengan cepat menjadi redup. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Setelah kehilangan perlindungan dari uap hitam, bunga Ghostface segera layu. Wajah manusia juga perlahan menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi setumpuk bubuk hitam gelap. Xiaoyan tidak segera menarik api setelah bedak itu muncul. Sebagai gantinya, dia memanggang tumpukan bubuk ini untuk beberapa waktu sampai ia mengungkapkan kilau dingin. Baru kemudian pikiran melewati pikirannya. Gumpalan api melilit serbuk hitam gelap dan meninggalkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiaoyan mengambil satu buah berwarna merah seukuran kepalan tangan setelah menyelesaikan pemurnian bunga Ghostface ini. Gelombang demi gelombang padat, udara dingin mengalir keluar dari buah. Soul Revival Demon Fruit, buah aneh ini sangat bermanfaat untuk pelatihan kekuatan spiritual. Mata Xiaoyan menyapu buah merah itu. Sementara Xiaoyan melanjutkan penyempurnaan pil obat, bahan obat yang tersuspensi di udara secara berangsur-angsur dibuang ke kuali obat.
Xiao Yan sangat berhati-hati dalam menyempurnakan pil ini karena dia tahu bahwa itu jika penyegaran pil Yin Yang Life Soul ini gagal, masalah kebangkitan Tianhuo Zunze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Gelombang udara panas mengalir ke sana kemari di lembah kecil yang tenang, menyebabkan kabut beracun di udara menjadi pucat terus-menerus. Xin Lan melihat sosok manusia yang terfokus di batu besar itu, menghela nafas pelan, dan berkomentar. Pil obat tingkat 7 tidak mudah diperbaiki. Tentu saja, seseorang harus menghabiskan waktu. Dokter peri kecil itu tidak mengejutkan. The Little Fairy Doctor merasa gembira ketika dia merasakan kepadatan Pilki ini. Di depan fokus kelompok dokter peri kecil, Pilki yang meludahkan keluar dari cauldron obat menjadi lebih padat. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah diresapi oleh aroma pil yang menarik perhatian seseorang. Jelas, ini adalah indikasi bahwa itu sebuah pil akan segera dibentuk. Meskipun pil Yin Yang Life Soul berada di tingkat kelas 7 tingkat menengah, itu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman telah membantu Tang Zhen dalam menyempurnakan pil Bodhisattva Api, penyempurnaan kali ini tiba-tiba mulus. Xiao yang tercengang saat dia melihat awan gelap di udara sebelum dia tertawa beberapa saat kemudian. Kakak Xiao Yan, kabut racun dalam aliran dewa jatuh terlalu padat. Mungkin itu karena uap beracun telah menutupi pil Qi, menyebabkan pil Lightning gagal menemukan targetnya dan berakhir dengan hamburan dengan sendirinya. Kelompok dokter peri kecil juga tertegun oleh adegan ini. Xiao Yan diam-diam menyuarakan ketidakberuntungannya di dalam hatinya sebelum dia melambaikan tangannya. Pil obat hitam merah dalam kuali obat disedot keluar. Ini adalah pil Yin Yang Life Soul Hu. Mata Xiao Yan mengamati pil obat di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pil obat ini seukuran mata naga. Warnanya hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang berisi kilau yang cemerlang. Ketika seseorang menggosoknya, seseorang akan merasakan dingin yang dingin di satu sisi sementara yang lain terasa hangat, menyebabkan seseorang merasakan kenyamanan yang besar. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya akan menjadi penyempurnaan tubuh. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan melambaikan tangannya. Mayat yang tertutup es muncul. Mayat ini adalah Yun Yun dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, Xiao Yan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Namun, mayat tingkat ini tidak bisa lagi menangkap mata Xiao Yan. Tianhuo Zunze, yang sudah menunggu perintah di samping, dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar teriakan Xiao Yan. Setelah itu, sosok ilusinya bergegas ke mayat. Xin Lan dan dokter peri kecil di samping tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka saat mereka bertanya setelah melihat jiwa Tianhuo Zunze bergabung dengan tubuh. Belum. Tuan Tua Yao harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap benar-benar bangkit dari api. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tianhuo Zunze tidak mampu menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan tidak hanya tubuh fisik ini yang terbuang tetapi jiwanya juga akan mengalami pukulan fatal. Kamu berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga-jaga di sana. Pintu masuk ke lembah itu adalah jalan setinggi beberapa meter. The Little Fairy Doctor dan Xin Lan duduk bersila di dinding di sisi jalan. The Demon Wayang, dengan mata hampa, berada di samping mereka. Apa itu? Xin Lan terkejut ketika dia melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Sementara Xin Lan melihat daerah di luar lembah, suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba ditularkan dari kejauhan. Setelah itu, mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xin Lan. The Little Fairy Doctor tidak membalas suara ini. Ekspresi dingin-dingin hadir di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan dou berwarna ungu keabu-abuan perlahan memanjang seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkeliaran di sekitar tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk ke lembah tidak lama setelah suara lama terdengar. Dengan segera, seorang sosok yang didukung dengan bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan mata Xin Lan. Setelah penampilan sosok yang didukung bungkuk ini, suara-suara perpisahan angin muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, banyak tokoh putih mendarat di belakang sosok bongkok dengan cara yang teratur. Sekelompok orang ini diam setelah membuat penampilan mereka.
Niat membunuh itu samar-samar dan perlahan-lahan menyebar pada saat yang bersamaan, menyebabkan gas racun di sekitarnya menyebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular muncul. Dia dengan tenang mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang sejuk, "Ini memang ahli di puncak kelas Douzong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Haha, tidak berlebihan jika aku yang lama bertindak untuk wanita racun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es aku, mereka yang telah membunuh tetua lembah aku juga akan ditangkap dan dihukum mati." Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu secara alamiah adalah tetua Tianxi dari Ice River Valley, yang telah memasuki Fallen God Stream untuk mencari grup Xiaoyan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya berisikan nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianhe. Xinlan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah yang agak pucat karena sekelompok besar ahli Ice River Valley yang telah muncul. Ketika matanya berhenti pada pria tua itu, pucatnya semakin kuat saat dia tanpa sadar berteriak, "Elder Tianxi?" The Little Fairy Doctor terkejut. Segera, wajahnya sedikit berubah. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa saat yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan bahwa itu orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah mempraktekkan Es Zun Force dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Apa kekuatan Es Zun yang kuat? Keseriusan melonjak ke wajah Little Fairy Doctor. Padat, ungu keabu-abuan Douki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Pertahanannya mudah patah dan kekuatan yang sangat besar mengirim tubuhnya melintasi ruang angkasa sebelum dia punya waktu untuk mundur. Segera, seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya yang indah terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan celah muncul di dinding gunung. Ledakan! Gaya seperti banjir melonjak keluar sementara lengan itu menggeliat. Kekuatan ini mengandung kekuatan dari Earth Demon Puppet. Teknik geli aneh itu sepertinya telah benar-benar mencerminkan serangan Earth Demon Puppet. Tongkat berbentuk ular di tangan Tian Dia dengan lembut menekan udara kosong saat Tian Dia dengan cepat melirik dokter peri kecil yang kalah. Dia agak tertawa, "Saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki badan racun yang menyedihkan. Dengan patuh kembalilah bersama aku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasib kamu tidak akan lebih baik dari yang lain." Dua sosok perlahan keluar dari pintu masuk lembah. The Little Fairy Doctor melihat Tian Huo Zunse di belakang Xiaoyan dan bertanya dengan gembira. Xiaoyan menyeringai sedikit dan mengangguk. "Itu hanya beberapa cedera ringan." Dokter peri kecil menjawab secara acak. Kali ini, dia memberi perhatian dan tidak mengizinkan angkatan Zun Es menyerang tubuhnya. Selain itu, bahwa itu Tianxi ingin menangkapnya hidup-hidup. Munculnya orang ini seharusnya menjadi tubuh rohani saat itu, pada saat itu, dia hanya mencapai tingkat 8 bintang Douzong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melewati hati Tian Dia dalam suasana tenang ini. Karena jiwa Tian Huo Zunze sepenuhnya menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampilan tubuh telah berubah. Itu telah berubah menjadi satu yang mirip dengan jiwa Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, Tian Dia berhasil mengenali Tian Huo Zunse sebagai tubuh spiritual hanya dari sekilas pandang. "Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak mengejar masalah karena kamu telah membunuh Elder dari lembah sungai es. Namun, lembah sungai es aku tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah aku. Tianxi layak menjadi ahli yang terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Douzun, dia masih bisa menenangkan dirinya setelah kehilangan ketenangannya." Dia menangkupkan tangan dengan hormat kepada Tian Huo Zunse, tetapi dia terganggu sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. "Aku tidak terbiasa dengan kepala lembah kamu. Aku yang dulu tidak berpikir aku harus memberinya wajah apapun." Tian Huo Zunse dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiaoyan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tian Dia dengan senyum.
Ah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut murid-murid lembah sungai es. Segera, kelompok udara dingin berwarna putih melesat dari puncak kepala mereka. Kuku Tianhe memotong ujung jarinya. Darah segar melesat dan segera bergabung menjadi udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan sebuah udara biru gelap yang luar biasa meluncur keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap pembauran. Saat dengan cepat bergoyang, naga setinggi 1000 kaki, perlahan muncul di langit. Naga dingin yang sangat dingin ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jumlah jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kilau berdarah dingin-dingin berkedip di mata naga besar. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang memandang semut. Naga besar ini tidak hanya tampil kuat. Ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Kepadatan melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar es dingin muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Ruang dari seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah tangisan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga dingin yang dingin dan dingin dengan cepat menjadi terdistorsi. Lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan yang terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap kali lipat muncul adalah tempat naga itu berada.